Di balik keteguhan seorang prajurit, ada keluarga yang menanti dengan doa, doa yang penuh harap, meski tak jarang harus menghadapi kenyataan yang pahit. Setiap prajurit yang berangkat membawa harapan untuk kembali pulang, namun dalam pengabdian yang tak ternilai, tak semua doa terkabul sesuai harapan. Ada yang pulang dalam pelukan keluarga, tetapi terdapat pula yang pulang dengan peti mati yang dibalut kehormatan dengan bendera merah putih, menutupi tubuh yang telah mengorbankan segalanya demi tanah air tercinta. Ini adalah kisah tentang Sertu Robertus Simbolon, salah satu prajurit kebanggaan yang dimiliki TNI Angkatan Darat, gugur saat bertugas di Papua. Di balik pengorbanan yang dia berikan untuk negara, ada seorang istri yang harus merelakan kepergian suaminya dengan hati yang penuh cinta dan kehilangan. Nama saya Merlita Silalahi, suami dari Sertu Robertus Simbolon. Suami saya meninggal gugur di Papua pada tanggal 9 April 2023 dan kesatuannya di Yonif 305 Karawang. Hari terakhir sebelum almarhum berangkat, pada saat tanggal 17 Agustus, di situ saya masih merayakan ulang tahun bersama almarhum karena bertepatan saya ulang tahun pada tanggal 17 Agustus 95 dan almarhum berangkat di tanggal 18 Agustus. Sehari sebelumnya saya masih merayakan ulang tahun bersama almarhum sebelum almarhum berangkat ke Papua. Lalu pada tanggal 18 almarhum berangkat ke Papua, saya di situ merasa sedih, merasa takut, merasa sendirian, merasakan bagaimana apakah saya bisa bertahan sendiri di sini tanpa ada suami di samping saya. Yang paling saya rindukan itu tanggung jawabnya, perhatiannya kepada saya, karena saya sudah hampir 1 tahun menunggu kehadiran bayi, tapi pada saat almarhum berangkat, bahwa di situ saya baru ketahuan hamil. Seperti itu. Perasaannya pertama itu saya pasti sedih karena baru kurang lebih 6-7 bulan saya berumah tangga, baru menikah. Tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa suami saya harus diberangkatkan ke penugasan ke daerah Papua. Di situ saya merasa sedih, merasa takut. Itu yang paling saya rasakan pertama kali begitu saya tahu bahwa suami akan diberangkatkan ke Papua. Pertama itu pada saat tanggal 9 April 2023, di situ kan pada saat hari Paskah, hari Minggu, jam 5 pagi di sini saya masih meng-SMS karena di situ kan tidak ada sinyal. Jadi saya berkomunikasi hanya lewat telepon ataupun via SMS. Pada jam 5 pagi di sini, kemungkinan di sana jam 7 pagi. Di situ saya masih mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, dan almarhum suami saya masih membalas juga di situ sekitar jam 8, jam 9. Lalu sekitar jam 12 ada notif bahwa di grup ibu-ibu satu Satgas itu ada terinfo bahwa ada yang tertembak. Pada saat itu saya langsung kepikiran suami saya, sudah langsung berpikir apakah ini suami saya. Kurang lebih menunggu sekitar 2-3 jam, ada telepon dari pihak kesatuan, dari Wadan 305, menelpon ke HP saya. Di situ saya langsung sudah feeling bahwa ternyata kayaknya sepertinya suami saya yang tertembak. Dari situ saya tidak berani mengangkat. Saya taruh HP-nya di samping saya karena di situ posisi saya lagi tidak di rumah, saya lagi di Cimahi, lagi main sama saudara. Lalu kami pulang sekitar jam 5, jam 6 sore. Sudah dari situ ada telepon kembali, terus saya tidak mau angkat. Yang mengangkat itu kakak saya, saudara saya. Lalu ditelepon bahwa di situ posisinya suami saya lagi kritis, jadi belum masih dalam penanganan.
Di situ saya merasa kaget, syok, apakah benar ini suami saya yang terkena. Padahal di situ saya lagi mengandung 9 bulan, tinggal menunggu hari H saya untuk melahirkan. Saya di situ kaget, tidak percaya kalau itu suami saya yang tertembak itu. Ternyata selang sekitar 1 jam Wadan dari 305 menelepon bahwa suami saya sudah meninggal. Di situ saya tidak bisa berkata apa-apa. Yang saya pikirkan, apakah saya bisa melahirkan anak saya dengan selamat? Cuman itu saja pikiran saya, Mbak. Saya tidak tahu apakah saya bisa sehat, bisa membesarkan anak saya sampai anak saya bisa sampai dewasa. Saya pengen peluk abang. Saya kangen gitu. Saya pengen bersama-sama sama abang. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku sendirian di sini. Pengennya kita masih bersama-sama, masih bisa mendidik anak, masih bisa membesarkan anak. Jangan cuma aku aja yang ngurus. Aku yang melahirkan, aku yang ngurus. Anak saya tuh suka tiba-tiba gitu lagi tidur, terus bangun, terus dia tiba-tiba bilang, "Papa." Saya di situ merasa, oh berarti suami saya ada di samping saya gitu. Saya merasa, oh suami saya lagi menemani saya di sini gitu, Mbak. Selama almarhum meninggal, saya baru 1 kali dimimpiin. Kalau tidak salah, pada saat almarhum 1 tahun lalu dimimpiin, saya melihat almarhum itu lari datang memeluk saya dan anak saya, bilang, kalian pasti bisa tanpa papa, kalian pasti bisa. Cuman itu aja. Terus almarhum gendong anak saya, terus peluk kami, cium kening saya, cium kening anak saya. Dia cuma bilang, kalian pasti bisa. Cuman itu saja. Setelah itu sudah tidak ada. Suami jangan berangkat gitu, suami tetap di sini aja gitu. Pengennya tuh ya nggak usah ikut tugas gitu. Nanti aja tunggu, udah agak lama gitu tunggu saya. Gimana sih yang baru-baru berumah tangga, pengennya tuh ya masih pengen bareng-bareng, masih pengen main-main, masih pengen cerita-cerita gitu. Pengorbanan seorang prajurit tidak pernah sia-sia. Di balik seragam yang sederhana, terdapat jiwa-jiwa besar yang rela menyerahkan segalanya, bahkan nyawa sekalipun, demi menjaga kedaulatan bangsa. Dan ketika seorang prajurit gugur dalam tugas, ia tidak pergi sendirian. Ia meninggalkan luka, rindu, sekaligus kehormatan bagi keluarganya yang ditinggalkan. TNI Angkatan Darat tidak melupakan pengorbanan itu. Penghormatan ini adalah bukti bahwa perjuangan mereka tidak dilupakan, bahwa setiap tetes keringat, setiap langkah di medan tugas, dan setiap detik pengabdian akan selalu dihargai, tidak hanya oleh institusi, tapi oleh seluruh bangsa Indonesia.
Keberanian sejati tak selalu tampak dari mereka yang pulang utuh. Terkadang, ia hadir dalam luka yang tak terlihat, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di dalam jiwa ledakan, tembakan, dan bahaya. Semua itu tak menghentikan mereka untuk mengabdi kepada negara. Meski tubuhnya tak lagi sempurna, semangat juangnya tetap hidup. Banyak prajurit yang kehilangan bagian dari diri mereka, tetapi tidak pernah kehilangan jiwa untuk terus mengabdi. Mereka adalah prajurit kebanggaan yang dimiliki TNI Angkatan Darat, pahlawan sejati yang tak pernah kenal menyerah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noveri, pangkat saya prajurit 1, NRP 31180474001197. Kami berasal dari Batalion Infanteri 328 Dirgahayu di bawah naungan Divisi 1 Infanteri 1 Kostrat. Pada awalnya kami ditugaskan ke Batalion 330. Pada saat itu kami bertugas di Papua, tepatnya di daerah Intan Jaya, Papua Tengah. Kami diperintahkan masuk ke pos Titigi. Pada awalnya kami diperintahkan pengambilan logistik dari pos Mamba ke pos Titigi. Pada jam 2 siang kami diperintahin turun ke bawah pengambilan logistik di pertigaan Kampung Titigi. Setelah logistik dibongkar di titik bongkar melalui ojek dari Mamba berjumlah 9 motor. Di saat itu pengambilan logistik. Setelah itu kami ambil logistiknya, kami bawa ke pos. Baru berjalan 10 meter kami ditembak dari jarak 150 meter. Di saat itu saya ketembak dan saya langsung mengamankan diri ke gorong-gorong dan terus saya meminta bantuan, minta pertolongan. Perasaan, pikiran kacau balau, Pak. Dan lintas pikiran mau mati. Intinya saya sedih aja, Pak. Nggak tahu kata apa-apa lagi. Untuk itu nggak ada, Mbak. Malahan saya makin bangga saya jadi prajurit, Mbak. Karena saya tidak mungkin semua tentara kan yang bisa bertugas di Papua kan. Tidak semua tentara juga yang bisa bertugas di tempat yang rawan. Dan tidak mungkin juga semua tentara bisa ketembak. Dan saya salah satunya, mungkin kebanggaan juga bagi saya ketembak ini. Karena sudah bertumpah darah lah bagi NKRI kan. Kalau ketembak itu pasti pikiran kita itu pasti pikiran mati, Mbak. Apalagi saya itu bertugas kan, pos saya itu paling jauh tuh, Mbak. Evakuasinya paling jauh, paling susah. Saya aja ketembak jam 2 siang, dievakuasinya aja jam 12 malam. Karena perkembangan situasinya kan untuk melintasi mau ke Puskesmas Sugapa namanya kan, itu kan sudah disanggong OPM di sana, di tengah perjalanan itu, makanya nggak bisa dievakuasi segera mungkin.
Di balik setiap prajurit yang gugur, ada keluarga yang harus menanggung beban kehilangan. Namun, mereka tidak sendirian. Sebagai bentuk penghormatan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan rumah layak huni dan beasiswa pendidikan hingga usia 25 tahun untuk anak-anak prajurit yang telah gugur. Ini lebih dari sekedar bantuan. Ini adalah penghargaan atas pengorbanan mereka yang merelakan jiwanya untuk bangsa dan negara. Di bawah kepemimpinan Jenderal Maruli Simanjuntak, tak ada keluarga yang ditinggalkan dalam kesedihan. Mereka diberikan harapan baru, tempat tinggal, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Karena di balik setiap prajurit, ada keluarga yang terus berjuang, dan TNI Angkatan Darat tidak akan pernah melupakan pengorbanan mereka. Ini suatu bukti bahwa kami akan terus mengingat ibu-ibu. Jadi pengorbanan dari suami ibu itu tidaklah percuma ya. Itu adalah gugur untuk negara dan bangsa. Mohon maaf karena banyak yang berangkat. 2 tahun saya Pangkostrat, banyak yang berangkat yang di depan mata saya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa kuat, anak-anak bisa dididik baik. Tapi selalu ingat bahwa pengorbanan suami ibu tidaklah percuma. Untuk teman-teman juga yang terluka, apa yang bisa dilakukan nanti ke depan, kita akan coba upayakan. Beban seorang pemimpin tidak hanya terletak pada keputusan di ruang rapat atau medan perang. Beban itu juga terletak pada pengorbanan yang tak terucapkan oleh keluarga yang ditinggalkan. Ketika seorang prajurit gugur, keluarga mereka harus menemukan cara untuk terus berdiri, meski dunia mereka runtuh dalam sekejap. Dan di saat itu, pemimpin hadir, bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga untuk memberikan harapan baru. Karena di balik setiap pengorbanan, ada pemimpin yang tidak pernah melupakan keluarga prajurit yang berjuang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak beserta Ibu Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Ibu Uli Panjaitan yang sudah memberikan perhatiannya kepada kami, terutama kepada kami Warakawuri serta kepada anak-anak yang memberikan santunan beasiswa dan berupa rumah untuk tempat tinggal kami. Saya tidak sangka, saya tidak terpikirkan bahwa saya akan diberikan rumah tempat tinggal untuk kelak saya dan anak saya bertumbuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu atas perhatiannya kepada kami. Kalau satuan khususnya untuk Angkatan Darat ya, saya mungkin banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak telah memberikan penghargaan untuk kami yang prajurit mempunyai keterbatasan kan. Saya merasa bersyukur lah Pak, diperhatikan oleh Bapak Kasat. Kalau bantuan ataupun dukungan moral dari Satuan 328 itu seperti apa, Mas? Kalau untuk dari 328 saya terima kasih juga pada komandan saya, Letnan Kolonel Infanteri Ade Kurniawan. Saya diberikan moral untuk bisa pindah ke tempat yang lebih dekat dengan keluarga, ke Padang. Yang saya ingin sampaikan ya minta terima kasih aja. Terima kasih pada Komandan 328 dan saya minta terima kasih juga kepada Komandan Yonif 330 di saat saya Satgas kemarin itu
Letnan Kolonel Infanteri Dedi Pungki Irawanto. Ya, terima kasih kepada prajurit Batalion Infanteri 330, terutama Kompi Senapan B. Hari ini, kita tidak hanya mengenang, tetapi juga menghargai. Bukan hanya mereka yang gugur di medan tugas, tetapi juga keluarga yang mereka tinggalkan. Kita telah melihat bahwa pengorbanan seorang prajurit bukan sekadar tugas. Itu adalah pilihan hati. Pilihan untuk mendahulukan tanah air, meski harus mengorbankan segalanya. Terima kasih kepada para prajurit yang telah berjuang, kepada istri dan anak-anak yang tetap tegar, dan kepada semua pihak yang terus menjaga semangat kebersamaan. Karena TNI Angkatan Darat bukan hanya sekadar institusi, TNI Angkatan Darat adalah keluarga, dan dalam keluarga tidak ada yang dibiarkan untuk berjuang sendirian.